Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul adzan di kitab yang ini halaman 68. Di kitab yang ini halaman 40. Adzan itu artinya pengumuman, ada di surat At-Taubah bagian awal. Kalau tadi kita baca bagian akhir, wa adzan minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar. Adzan itu pengumuman, pemberitahuan. Hadis pokok terkait adzan itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih radhiyallahu anhu qala Wafabi wa ana naimun rajulun, mengelilingiku ketika aku tidur seorang lelaki. Faqala, lalu dia berkata, taqulu, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Ini belum harapan kita ringkasannya yang sekiranya sudah pada tahu diringkas. Pada karol adzan, ia menyebutkan lafaz adzan bitarbi' takbir, takbirnya 4 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bi-ghairi tarji', tanpa mengulangi syahadat. Nanti ada dibahas di hadis yang akan datang. Wal iqamah furoda, dan qomat 1 kali. Ini kan ringkasannya. Yang aslinya itu wal iqamah furoda itu, ini di riwayat aslinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud wal iqamah furoda itu Allahu Akbar di awalnya dan di akhirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kata Ustaz Asyik almarhum, bala-bala sakata 2 kata. Sakata, bala-bala, dan bala unggul beda maknanya. Jadi Allahu Akbar itu meski diucapkannya 2 kali tapi dihitungnya 1 kali. Illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu, sesudah aku terbangun di waktu pagi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, innaha laru'ya haqqin, sungguh itu adalah mimpi yang benar. Ini hadisnya cukup panjang. Di hadis yang cukup panjang itu diceritakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lalu bangun Masjid Nabawi, dibahas bagaimana cara memberitahu orang-orang untuk datang ke masjid waktu sholat sudah tiba. Kan belum zamannya jam, belum zamannya ada speaker,
belum ada zaman jadwal sholat sekarang. Maka ada usulan pakai lonceng. Nabi menolak karena seperti Kristen. Ada usulan pakai beduk, duk. Nabi menolak karena seperti Yahudi. Kemudian ada usulan dinyalakan api saja di tempat yang tinggi, pakai menara, di menara lalu nyalakan api. Kata Nabi, jangan kayak Majusi atau jika Olimpiade lainnya mengawasi di mana kamar di Jakarta misalkan ke Papua. Sampai kemudian rapat tersebut deadlock, tidak menghasilkan keputusan. Nah, malam harinya Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Dia dikelilingi oleh seorang laki-laki yang lalu mengajarkan, kalau kamu mau memberitahukan waktu sholat azan, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai La ilaha illallah. Sekalinya la ilaha illallah atau 2 kali. Terus kata orang itu, kalau sholat mau didirikan iqomah itu mau memulai sholat muter, baru ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Jadi kalau udah adzan langsung sholat, nggak perlu ada iqomah. Adzan itu mengumpulkan dulu, tunggu dulu. Nah, udah kumpul baru qomat. Kalau udah adzan langsung sholat, nggak perlu ada iqomah. Kemudian sesudah diberitahukan kepada Rasul dan beliau menjawab ini mimpi yang benar, kata Abdullah bin Zaid, saya ingin jadi orang yang mengumandangkan adzan, tapi kata Nabi SAW, panggil Bilal, ajarkan lafaz adzan ke Bilal, karena Bilal a'la sultan wa ahsanuhu, yang paling keras suaranya dan paling bagus. Jadi adzan sebagaimana halnya imam itu tidak bisa sembarangan orang. Adzan sebagaimana halnya imam tidak berlaku pas tabiqul khairat. Pas tabiqul khairat dalam adzan itu sudah hadir sebelum adzan berkumandang, bukan boro-boro adzan. Adzan dan imam dalam sholat itu ada orang yang berhak. Bapak karena tidak bisa adzan dan mengimami, bukan tidak bisa, belum layak adzan dan mengimami, jangan menganggap bahwa bapak berarti kehilangan pahala yang besar. Tidak ada dalilnya orang yang adzan itu pahalanya lebih besar daripada orang tidak adzan. Orang yang jadi imam pahalanya lebih besar daripada makmum. Tidak, kan dibagi rata 27 kali lipat itu. Mau imam, mau makmum, cepat. Yang jadi imam, yang jadi makmum, pahalanya sarwa. Mending nyupiran, mending disupiran. Mending disupiran. Supir capek, pahalanya sarwa. Tapi tentu kalau tidak ada yang a'lahu wa ahsanu sultan, maka ya siapa saja yang paling soleh. Itu udah kadang orang yang bagus suaranya, gaul yang aktif dulu datang ke masjid, ya yang suaranya pas-pasan pun katanya sanes merendah justru memuliakan, ya bagus kolot gitu. Komandan subuh. Saya pribadi dari sejak dulu zaman santri dipensiunkan orang tua itu, tapi
beliau tetap datang ke masjid awal sejak saya SD, malah kelas 3 SD. Nah, meskipun suara saya tidak bagus, tapi tariklah dibanding bapak-bapak laki-laki gitu. Dan sampai sekarang belum pensiun, dari mulai adzan awal sampai adzan isya. Dan itu bukan karena saya cuci beliau pengharupna kemenang batur, bukan. Tapi karena memang ngalar dulu budak morana. Tapi kalau ada anak muda, termasuk anak saya dijadikan alarm HP saya. Kelas 1 kutab sudah bagus adanya. Sekarang sudah kelas 3 bagus adanya. Nya anak itu budak kita hidup. Semua anak-anak seusia anak-anak saya yang bagus-bagus suaranya udah pinter-pinter ada. Jadi di masjid saya itu di Atobah itu aneh mun aya aki-aki ada. Karena kalau tidak anak-anak, tidak remaja masjid pasti saya gitu. Nah kalau saya nggak ada, anak-anak nggak ada, namanya ayah bapak-bapak ada. Karena sunnah adan itu yang paling keras dan paling bagus. Makanya saya sering mengkritik ya imam-imam masjid, anak-anak muda yang bagus suaranya, abo-abo imam talake ke masjid jeung gengsi dek adan teh. Saya sering bilang kasarnya aing oge imam, adan mah adan we gitu. Terkecuali di sini ada yang lebih berhak, ada yang lebih ditugaskan adan, silakan. Ini juga jadi dalil ya, di satu masjid itu sunnahnya ya ditentukan saja siapa yang paling bagus suaranya, paling keras suaranya untuk menjadi muadzin, dan direkomendasikan anak-anak muda. Termasuk sebagaimana halnya imam ya, ditentukan saja siapa yang berhak jadi imam, yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, mereka lebih layak jadi imam. Dalam hadis ini diketahui bahwa mimpi itu ada mimpi yang benar. Dari mana kita tahu mimpi itu benar? Dari wahyu. Ya kan yang menentukan mimpi benar siapa? Nabi. Sekarang wahyu ini sudah tidak turun lagi, maka kita tidak bisa memastikan mana mimpi yang benar, mana yang tidak. Wani-wani memprediksi ini mimpi ini begini, dukun. Orang-orang yang memprediksi masa depan, peramal, dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya terkecuali kalau hanya sekadar isyarat-isyarat. Oh ini saya mimpi begini, apakah akan begini dan begitu? Ya, tidak memastikan, itu nggak apa-apa. Wazada Ahmadu fi akhirih, Imam Ahmad di akhirnya menambahkan kisah qoli Bilalin fi adzan fajri, kisah pernyataan Bilal dalam adzan subuh, as-salatu khairun minan naum, ya. Salat lebih baik daripada tidur. Imam Ahmad menambahkan di akhirnya, yang dohirnya itu adalah dalam hadis Abdullah bin Zaid. Dan dalam riwayat Ibnu Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu minas sunnah, termasuk sunnah. Sunnah itu wajib, tapi kalau ditinggalkan selalu ya itu berarti membaca sunnah. Idza qala al-muadzin fil fajri hayya 'alal falah, kalau muadzin sudah membaca hayya 'alal falah, maka sesudahnya sebelum Allahu Akbar baca as-salatu khairun minan naum. Dan ini dalam praktiknya secara turun-temurun dari sejak
zaman Nabi, zaman sahabat, terus dipraktekannya di adzan subuh. Makanya tidak kita temukan ikhtilaf di ulama salaf sampai ulama khalaf. Kayak pembahasan dia adzan subuh dan awal ada. Yang baru membahas itu Imam As-Sun'ani tahun 1800 menjelang 1900 Masehi. Lalu diikuti oleh Syekh Albani, lalu diikuti oleh Syekh Abdul Rahman di Bandung. Beliau berbeda dengan gurunya Hasan. Kalau Hasan ya ikut jumhur ulama, jadi adzan subuh itu as-sholatu khairun minan naum, ya dibagi sampai sekarang begitu. Jadi adzan subuh itu ada as-sholatu khairun minan naum. Tapi kalau Imam As-Sun'ani, Syekh Albani termasuk ustaz-ustaz yang di Bandung, ya, mau disebut di kelompok mana-mana. Itu di adzan subuh itu nggak ada as-sholatu khairun minan naum. Kenapa? Karena di dalil yang lain katanya disebutkan fajarnya fajar awal. Tapi itu dibantah oleh Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia, Majelis MUI-nya Saudi Arabia. Kata para ulama tersebut dan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Jadi ayat beda Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin cara Syekh Albani kebaik. Fikih mah jangan tabu dengan perbedaan. Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain menegaskan fajar awal itu ada di hadis Sahih Muslim. Yang disebut adzan awal itu adalah adzan yang kedua adalah qomat. Makanya ada dalam hadis di antara dua adzan sholat, di antara dua adzan sholat, di antara dua adzan sholat. Bagi yang mau baina kulli adzanaini sholat, baina kulli adzanaini sholat, baina kulli adzanaini sholat, liman syaa. Nah, maksud di antara dua adzan teh adzan awal, adzan dan adzan yang kedua qomat. Jadi antara adzan dan qomat sholat dulu, di antara adzan dan qomat sholat dulu. Adzan qomat mana weh? Yang mau subuh dulu, asar, maghrib, isya. Menyikapi perbedaan fikih ini, ya sebagaimana sering kita bahas, ini adalah perbedaan ijtihad. Ijtihad itu penelitian yang mendalam dan ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Kalaupun hasilnya berbeda, Nabi SAW sudah menegaskan dua-duanya tidak ada yang berdosa, maka jangan saling mendosa-dosakan. Wah, cenah itu maka sholat teruna nauma bid'ah agamanya. Kan maka sholat teruna nauma bid'ah mah. Oh, jadi itu tidak boleh. Dua-duanya juga dapat pahala kata Nabi. Yang benar dapat dua, yang kurang benar dapat satu. Jadi kalau di satu masjid ayam keke, ayam pakaian suka sholat teruna naum, ya kudu riweuh, ya silakan. Kalaupun ada yang tidak mau, ya pageula ada. Antara no sholat teruna naum jeung no itu udah beres. Berarti mau sholat. Tapi kalau mengukur mana yang lebih kuat, ya pasti yang sholat teruna naum di adzan subuh. Karena itu jumhur ulama ya lullahi ma'al jamaah, ya yang kuat, yang ditolong Allah itu yang mayoritas. Kemudian hadis berikutnya Abu Mahdurah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya adzan. Pada karofi tarji', lalu ia menyebutkan di dalamnya tarji'. Tarji' itu mengulangi lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tarjih. Akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim, sahih berarti boleh. Hari Ustaz pernah ke cenah acan, nah ada can ngararaji jamaah, mungkin ngararaji make diamalkeun, bisi omongkeun. Tapi teman saya ya kakak kelasnya Askar kan udah belajar Ustaz abdi yang ngamalkeun eta kenging nangtong di Al-Furqan dia tahu Pak di Al-Furqan bisi pada nyalarekan ke harapan jadi dia tahu Pak ngarah anak ayat gitu. Kalau dia mempraktikkan nyawe bapak Allah sholat gitu. Untung ada saya tenang Pak ke daerah dalilna terus nanti buru berada di sisi lain. Saya tahu, dalilna tanah buru mau, jadi boleh. Asyhadu Allah syahadatnya diulang 2 kali. Bisi ayat di dia anu kitu bapak-bapak tegala sewotnya boleh diamalkan. Lumayan yang anu ngaradul mah jadi penting dan bisa kaburu kene berjamaah ke masjid atau jika sama idealnya jangan ada maghrib Ramadan ya Bu ngarahankan bukan. Tapi dalam riwayat ini walakin dzakar takbir fi awali marrataini faqat, takbir di awalnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Meski demikian dalam riwayat 5 imam ya Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah Allahu akbarnya 4 kali. Jadi kemungkinan besar rawi Imam Muslim keliru yang menyebut Allahu akbar 2 kali, yang tepat Allahu akbar 4 kali, atau jawazul amrain yang 4 kali ada ya, diriwayatkan yang 2 kali juga ada. Cuma yang jelas semua riwayat ini sepakat bahwa syahadatnya boleh tarjih di 2 kali. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umira Bilalun an yasfa'al adzan syafa'an. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan. Ya Bilal diperintahkan dan mana lafadznya? Anu tadi, hadis mimpi tadi. Maka dari itu meskipun menggenapkan adzan, cing eta la ilaha illallah di akhirna sekali 2 kali. Sekali. Kenapa sekali? Ya karena rujukannya hadis Abdullah bin Zaid anu ngimpi tadi. Ya rujukan lafaz adzan itu sana, hadis ini merujuknya ke sana. Sok mun aya di dieu nu adzan la ilaha illallah 2 kali. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumaha Pak? Sangka adana? Tidak. Sekali. La ilaha meskipun disebutkan oleh Anas genap. Ini yang menyebutkan kan bukan Nabi, Anas diperintah menggenapkan adatnya, menggenapkan adatnya bukan berarti semuanya digenapkan. La ilaha illallah mah di akhir 1 kali. Termasuk wa yutirul iqamah, mengganjilkan kalimat iqamah, illal iqamah, kecuali pas iqamahnya, yakni illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Ini jangan dipahami berarti Allahu akbar di qomat 1 kali. Kembalikan ke hadis Abdullah bin Zaid.
Jadi hadis Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar itu diucapkan 2 kali. Makanya kata Imam An-Nawawi, Allahu Akbar 2 kali dalam qomat itu harus 1 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pernah tuh saya dengar di satu masjid ada yang begitu. Masjid yang saya satu pendatang, gak sempat negur dah, saya di belakang sedang sapa. Citra di 2 nafas gitu. Kata Imam juga harus 1 nafas karena 1 kali. Tapi kalau Hasan memberikan catatan maksud 1 kali iqomat itu Allahu Akbar di awal di akhirnya 2 kali. Jadi tidak bisa dipahami dari hadis ini berarti Allahu Akbarnya iqomat 1 kali. Ya kembali ke hadis Abdullah bin Zaid yang tadi, Allahu Akbarnya 2 kali dan qada qomatis sholat. Saya sering bilang yang Allahu Akbarnya 1 kali itu kemungkinan galpok, ya, gagal fokus. Wali Nasai dalam riwayat An-Nasai, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal. Yang mana Nabi memerintahkan Bilal anu tadi hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu, aku melihat Bilal adzan wa tataba'u fa, aku perhatikan mulutnya hauna wa hauna, kesini dan kesini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kedengaran buat yang di sana dan yang di sana. Wa isba'ahu fi udunaihi, dan 2 jarinya di telinganya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar keras. Kata para ulama, kenapa jarinya di sini dan begini? Agar napas keluar keras, ya, dan suara fokus tidak terdengar yang lain-lain. Tadi gini kakak kelas naskah ada lagi umal gebut. Yang negara itu kan mau kata ini ada balik kiri. Jadi begini. Bilal adatnya begitu, artinya sunnah adat itu begitu. Walid Ibnu Majah dalam riwayat Ibnu Majah wajah ala isba'i fi udunai, beliau memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya. Wali Abi Dawud dan Abu Dawud lawang mukau, beliau memutarkan lehernya. Jadi begini. Lama balagha hayya 'ala sholat, ketika sampai hayya 'ala sholat yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, walam yastadir, tapi tidak berputar. Jadi pas kalau di riwayat Abu Dawudnya tidak dari Allahu Akbar, tapi dari hayya 'ala sholat. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat. Balik lagi ke sini, bukan berputar. Untuk putar tadi. Balik lagi. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ketika ada yang itikaf di At-Taubah, kalau mana bagus adanya, dia ada. Kalau begitu ada. Hayya 'alal sholah, hayya 'alal falah. Tetap aja adanya itu. Cicing repet, suku siur berbeda. Ayat-ayatnya cerita Nabi Muhammad. Bila Musa ada dalam itu, kedainya macam mana sih? Itu kan dia. Itu kan begini, kenapa begini? Ya biar kedengaran ke semua penjuru. Kedainya macam corong-corong sih, itu kan dia. Kecuali mencorong lagi, itu perlu dia. Kita tak mencorong lagi gitu.
Tapi kalau ada yang memahami ayat 13 silakan, jangan kita usir. Pilih saja. Jadi fikih itu harus fleksibel. Kemudian wa an Abi Madhurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum dengan suaranya, ya. Jadi ketika Nabi dalam sapa dari kejauhan mendengar seorang anak muda yang bernasib haliku mengenang bersolawatan, merdu saja itu udah. Itu Nabi pun kembali panggil sini ngobrol, dia masuk Islam. Nabi pun wibawanya tinggi. Lalu kemudian fa'allamahul adzan, Nabi mengajarinya beliau langsung adzan. Dan nanti Abu Madhur dijadikan muadzin di Makkah, di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu. Kemudian wan Jabir bin Samurah, hadis yang tadi kita kuatkan, adzan itu tidak sembarangan orang, dipilih yang paling bagus suaranya, biar bersemangat. Terus orang lagi beda banyak, adzan merdu yang bagus dengan yang tidak, beda menggairahkan. Kayak jamaah umroh, nah adzan di Masjidil Haram, jadi Masjid Nabawi mah puntennya hari jamaah, misalnya jika ada di Cigonewa. Tapi kalau makhluknya bagus, cuma kurang lagam. Imaman gitu, ya. Kebanyakan di Masjid Nabawi yang datar-datar. Pakai lagam. Kalau di Masjid Al-Haram ada basudes, nara hikmah. Jadi maksud saya kalau memang soalnya ada di masjid saya. Jadi kudu kumana ada yang bisa menghalangi dia hanya saya. Cuma bawa api, nah jemput pas-pasan cepati halus sampai pernah tuh, mundur kayak gitu. Siapa api tuh yang ada itu yang amal soleh, cicing memang ente di analura gitu. Mau ayah anak itu sudah yang ada. Harus orang yang bagus suaranya, bagus lafal makhrajnya. Nah, jadi ayat dalilna nu adan surah nu gede pahala tibatan untuk adan. Baca surah ayat, paboro-boro kana adan, ia bukan memandangkan adannya, tapi juga menjawab adan. Jadi sebelum adan berkumandang sudah siap menjawab. Itu paboro-boro kana adan. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri dan Idul Adha, bukan sekali dua kali, tanpa ada adzan dan iqamah. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan wala as-sholat jami'ah, tidak juga ada pernyataan as-sholat jami'ah. As-sholat jami'ah mah adanya di sholat kusuf saja, sholat gerhana, sholat istisqa ada. Kalau sholat id ada. Makanya guru saya ketika jadi imam di sekolah aksarnya almarhum Ustaz Entar, muadzina yang mukabirna takbirana hidang as-sholat jami'ah. Saya sudah bilang dicarekan. Mana? Adzan enggak ada, qomat enggak ada. Demikian juga dalam riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Nah, ini yang muttafaq alaih Bukhari Muslim, ada pernyataan tidak ada juga sholat jami'ah. Kemudian Abu Qatadah meriwayatkan dalam hadis yang panjang tentang ketidurannya Nabi dan para sahabat dari sholat subuh. Jika sudah jadi kendali usah dinunggu metunya kaburanan subuh itu sunnah. Thumma adzana Bilal, kemudian Bilal adzan. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kama kana yasna'u kulla yaum, sebagaimana yang beliau
kerjakan setiap harinya. Ini pernah saya tulis ya di website Tafakur. Dan hadisnya cukup panjang. Jadi Nabi SAW mau mengejar rombongan Abu Bakar yang lebih dulu, dan Nabi SAW ke rombongan beliau, kita harus melakukan perjalanan semalaman dan istirahat sampai besok. Maka melakukan perjalanan semalaman, dan Nabi SAW mulai berlewatan. Maka itu tunduk. Abu Qatadah itu mengawal, tahan, teruskan dari ada ontanya, dan nanti tiga supir mobil bawa digas semua maju. Nah begini sampai Nabi jatuh, kira ditahan Abu Qatadah entah dipikir itu Janari dini hari menjelang subuh. Sampai Nabi merejak terbangun. Begini dari sejak kapan? Dari sejak tadi Nabi sudah lama. Astagfirullah. Wah, jadi mah mau benar perlu diperempet. Bahaya. Lalu kemudian aku berkata rombongan, kita harus istirahat dulu. Ini udah gak kuat. Tapi sebentar lagi subuh. Siapa yang siap berjaga jangan tidur agar kita tidak disiang subuh. Nah gitu. Jadi menjadi kendali sunnah keberangan subuh. Bila racun saya, ya udah Nabi pun tidur. Itu kabarnya perjalanan semalam suntuk lalu tidur Janari, itu pasti. Ayo orang mau datang subuh 12. Nabi sampai tersinari oleh sinar matahari bangun, dan Nabi yang pertama kali bangun. Mana Bilal? Kerek. Jadi dalilnya muadzin kaburan itu sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, pindah, ini tempat setan. Nah, jadi mau bapak ibu kaburan subuh, pindah gimana? Imah tadi saya setan berarti. Pindah. Udah pindah, kemudian Nabi menyuruh Bilal ada ini, padahal panung is mentor is bersinar. Ya. Sudah jelas. Ada. Udah ada kita sholat qiblah subuh dulu. Udah qiblah subuh, kemudian udah kemudian sholat berjamaah sebagaimana biasa. Ini jadi dalil meskipun kesiangan sudah telat, ada qomat biasa. Saya dengan rombongan santri di perjalanan satu datang ya. Ada lagi komat, udah komat kemudian sholat berjamaah. Itu dalam sahabat begitu lebih kan nanti ada dalilnya. Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat yang akan pulang, nanti kamu selama di perjalanan kalau datang waktu sholat adzan biasakan. Jadi kersapal ayat adzan, ayat koma, ayat sholat qobliyah ya, kemudian sholat berjamaah biasa. Termasuk Nabi ketika haji kan sempat diriwayatkan di sini dari Jabir, Nabi SAW atal Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, berarti malam 10 ya Zulhijjah. Fasolla bihal maghriba wal isya'a, lalu sholat maghrib dan isya di sana. Berarti jamak takhir karena dari Arafah itu berada sesudah adzan maghrib. Ya. Bukan sudah adzan maghrib, sesudah terbenam matahari. Jadi Nabi tidak sholat di Arafah, pindah dulu ke Muzdalifah. Nah sudah sampai di Muzdalifah baru sholat maghrib dan isya. Ini jadi dalil boleh dijamak takhir. Bi adzan wahid, adzannya satu kali, wa iqamataini, tapi qomatnya dua kali. Jadi kalau dalam safar
dijamak ada adan tetap, cuma jangan ada 2 kali, adannya 1 kali. Yang 2 kali adalah qomatnya. Memang ada di riwayat Ibnu Umar disebutkan di sini qomat setiap kali sholat, tapi tidak ada adan. Cuma tentu lebih kuat yang mengatakan adan, karena kan itu di Musdalifah, wah, ributnya banyak orang. Orang yang mengatakan tidak ada kemungkinan besar tidak terdengar. Sementara orang yang mengatakan ada itu berarti mendengar langsung. Dan Jabir itu dalam bab haji memang yang paling detail menjelaskan manasik haji. Maka dari itu yang paling kuat dalam sholat dijamak ketika safar adanya 1 kali dan qomatnya 2 kali. Masih panjang ini ya, dan kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita sambung di pembahasan yang akan datang. Maka sebelum saya tutup, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau bertanya yang agak secara hukumnya sendiri dan sama qomat itu sunat. Jadi kalaupun kita sholat tidak ada qomat sah. Cuma sunat itu kan kalau sengaja ditinggalkan karena tidak mementingkan, berarti man raghiba an sunnati falaysa minni. Makanya ada di hadis yang lain, Allah merahmati seorang penggembala kambing yang dia di tempat gembalaannya datang waktu sholat lalu ada, lalu qomat, lalu sholat. Nah, kalau penggembala kambing ke masjid ada makadeng, ada nanti itu pasti jauh. Bisa menggembala kambing di kota, pasti di lembur. Dan zaman itu kan belum rata masjid. Anak tukang namun pasti tukang masjid, dan masjid ada di mana-mana. Jadi meskipun dia sendirian di tengah padang gembalaan, tapi ada qomat. Jadi dipentingkan meski tidak jadi syarat sah sholat. Mengapa sih? ya kalau kita safar kan kita sholatnya di masjid nih, perlu ada nggak? Kan mereka sudah ada di masjid. Sama ya. Jadi dari hadis-hadis yang tadi silakan ada dengan umat kemudian speaker kan. Kalau speaker kan buat semua. Adzan itu konteksnya kan tadi untuk sholat kita, selain untuk orang lain. Karena untuk orang lain disunahkan dari pengumuman waktu sholat, maka adzan yang itu yang kedua buat kita. Jadi cukup untuk kita saja. Kalau yang tadi saya ceritakan juga dari kalau speaker maka orang tua diomong, cuma ini bisa ada bisa waktu. Oh iya ada kabulaman, nah ya ada 2 kali. Jadi adzan yang itu buat kita, buat sholat kita. Ini juga jadi dalil ya, yang di Musdalifah itu. Jadi adzan di luar waktunya, tapi ini dikumandangkan karena memang buat semua. Umuman buat semua. Kita sholat sekarang dan sesudah dari Arafah tidak sholat dulu, ke Musdalifah dulu. Dan jarak dari Arafah ke Musdalifah kan kalau jalan kaki mau cukup isya kan? Pasti lebih dari waktu isya, cukup jauh. Yang lain, Bagi masjid yang belum ditentukan imam tetapnya gitu ya. Kadang-kadang saya lihat banyak orang berebut gitu ya untuk jadi imam maupun jadi muadzin gitu ya. Nah tapi tadi Ustaz mengatakan tidak ada artinya pahala yang berlebih bagi imam maupun muadzin gitu. Nah ini kira-kira bagaimana Ustaz? Iya, jadi kita tahu diri. Saya kalau ada anak-anak, khususnya anak saya atau anak yang lainnya yang bagus-bagus adatnya, saya gak mungkin ada. Mereka lebih bagus. Tapi kalau ada anak-anak yang kurang bagus adatnya,
Semua kan diajarkan ada. Ya saya yang ada. Jadi kembali lagi siapa yang lebih berhak. Dan di sini ketua DKM yang menentukan atau imam yang menentukan. Contoh ketika itikaf, anak-anak tuh nggak berani langsung nunggu siapa yang ditunjuk. Dan saya menunjuk yang bagus adanya. Tidak ya santri yang pas-pasan mau ditunjuk, dan itu jadi berkah buat mereka. Ini cara ditunjuk ya, dan cara saya. Nah ada di lawara yang mau ada baik mau ditunjuk. Tapi kalau ada temannya yang lain yang udah bagus adanya, pasti ditunjuk. Begitu. Satu lagi boleh. Tadi sedikit Ustaz yang menyinggung masalah apa ya? Tadi Allah kan menolong yang mayoritas kalau tidak salah saya. Iya. Tangkapnya. Nah, apakah dalam hal ini artinya masalah di sekeliling kita yang begitu banyak istilah ya? Ini kadang mempunyai dalil ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang awam bahwa untuk mengamankan diri kita, bahwa kita ambil aja yang mayoritas misalnya tadi dan mengambil dalil yang tadi Ustaz sampaikan. Iya, memang begitu yang paling utama. Ya. Cuma kalau kaitannya dengan muludan, dan muludan tidak mayoritas. Mayoritas di Indonesia, sok apakah Saudi yang muludan tuh. Juga gitu misalnya kalau jadi maksud saya kalau muludan 50-50 tidak mayoritas. Jadi jangan dijadikan dalil yang lebih bagus muludan, enggak juga. Apalagi kalau kita tarik ke atas, ya Nabi, sahabat, tabiin, Imam Syafi'i dan muludan enggak. Itu baru ada tahun 500 Hijriah. Ya, muludan itu 500 tahun sesudah Nabi wafat. Jadi tidak mayoritas. Ya memang begitu. Jadi yang paling baik itu hampir mayoritas. Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Syiah pasti sesat, Mu'tazilah pasti sesat, Islam liberal pasti sesat. Anu sok menggugurkan LGBT pasti gelo, teman sesat deh. Kita hampir mayoritas. Ada lagi? Cukup? Ya, baik kalau cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita sambung di kajian akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dan bapak-bapak silakan bisa mengambil hidangan yang sudah disiapkan. Harapan pagi yang sudah disiapkan.